warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masih memegang HP-nya simpan. HP-nya simpan. Tidak dijadikan permainan. Kantongin. Fokus. Rasulullah menegur sahabat Nabi yang bermain batu. Simpan. Tidak ada yang dimainkan, fokus. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita sebagai umatnya menjadi umat yang menggunakan akal fikiran. Haram bagi kita untuk membiarkan diri kita berada dalam kebodohan. Di antara hal yang harus kita pahami selain ayat-ayat Allah yang tertulis, yaitu kita harus memahami ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Ada ayat-ayat qauliyah berupa Al-Quran dan hadis, ada ayat-ayat kauniyah. Berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh
wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perbedaan antara malam dan siang, sungguh benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Allah jelaskan di ayat selanjutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Yaitu orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, walaupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka mentafakuri, berfikir tentang penciptaan Allah di langit dan di bumi. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Atas perenungan mereka, mereka akui dengan sadar, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Maka jauhkanlah kami dari siksa neraka. Dalam adat di suku saya, Minangkabau, Sumatera Barat, ada sebuah pepatah, alam tak kembang menjadi guru. Alam itu berkembang harus jadi guru buat kita semua. Apa yang kita lihat harus menambah ilmu baru. Dalam bahasa Islamnya itu disebut dengan tafakkur. Di antara hal yang perlu kita tafakuri adalah pohon kelapa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon kelapa dengan segala keunikan dan kelebihannya. Bahkan orang Malaysia menyebutnya sebagai pokok 1000 gunung. Pohon dengan 1000 manfaat. Karena waktu yang singkat kita bahas tentang 8 pelajaran dari pohon kelapa. Yang pertama, pohon kelapa itu adalah pohon yang dari ujung daunnya sampai akarnya semua bisa dimanfaatkan. Kelapa itu adalah mata air kebaikan. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang selalu mau membantu orang lain. Setiap beliau punya sesuatu yang ada di kepala beliau adalah siapa yang perlu saya bantu. Makanya benar sabda Rasulullah, sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang yang bertakwa. Karena kalau harta di tangan orang yang fasik, yang ada di kepalanya cuma mau ngelakuin sesuatu yang dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada di tangan orang yang bertakwa, yang ada di kepalanya adalah siapa yang bisa saya bantu hari ini. Yang kedua, pelajaran dari pohon kelapa. Kelapa itu kadang diambil oleh manusia, kadang oleh kera yang sudah dilatih. Dan ketika kelapa itu diambil oleh kera, kelapa itu dijatuhkan nggak pilih-pilih. Mau yang matang, mau yang udah tua, mau yang belum matang, semuanya dijatuhkan. Tuh lihatin apa itu? Jamnya copot kalau belum. Fokus. Masa iya 15 menit aja nggak bisa fokus? Pelajaran dari poin kedua ini adalah bahwa kita harus ridha terhadap takdir yang Allah tetapkan buat kita. Dan kita perlu bersikap positif dalam menyikapinya. Rasulullah adalah orang yang paling bisa menjadi teladan buat kita dalam hal ini. Beliau menimpa apapun yang menimpa beliau terima dengan ridha. Karena beliau sadar itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang menimpa beliau? Berbagai macam ujian, penghinaan, bahkan perlakuan buruk dari umatnya diterima oleh beliau karena untuk mencari keridhaan Allah. Beliau dakwah di Taif 10 hari berdakwah, satu pun tidak ada yang masuk Islam. Padahal orang Taif adalah kerabat beliau. Lebih dari itu, ketika beliau mau keluar dari kota Taif, beliau disambut bukan dengan senyuman, tapi dengan lemparan batu, sehingga berdarah kepala beliau, berdarah tangan beliau, berdarah badan beliau, sampai berdarah kaki beliau. Dalam kitab Sirah Nabawiyah dikatakan, saking banyaknya darah keluar dari tubuh Rasulullah sampai sendalnya menempel dengan kaki Rasulullah. Sampai di pohon anggur beliau istirahat. Apa kata beliau? Ya Allah, jika apa yang sudah aku lakukan ini menyebabkan engkau ridho atas diriku, maka apapun yang sudah mereka lakukan barusan tidak ada apa-apanya buatku. Betapa luar biasanya beliau bersikap positif atas takdir apapun yang menimpa beliau. Yang ketiga, kelapa itu ketika diambil oleh manusia ataupun oleh kera, dicabut, jatuh ke bawah, nggak pakai ditadangin, nggak kayak duren. Kalau duren mesti pakai karung biar nggak pecah. Tapi kalau kelapa dibiarin jatuh, nggak peduli mau jatuhnya ke aspal, mau jatuhnya ke tanah, ke rumput, kemanapun, nggak peduli. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa kelapa itu siap menghadapi segala benturan dan tantangan. Apakah ketika kita jadi orang soleh lantas semua orang pasti suka sama kita? Belum tentu. Kurang soleh apa Rasulullah? Beliau orang paling bertakwa, tapi banyak yang memusuhi beliau dari golongan kaum kafir Quraisy sampai orang Yahudi maupun orang Nasrani di Madinah. Banyak yang memusuhi beliau. Kurang apa beliau? Jadi kalau ada di antara kita yang merasa sudah soleh lalu berkata kayaknya nggak bakalan ada orang yang musuhin, ngimpi. Orang paling mulia pun masih dimusuhi, apalagi kita yang banyak dosa. Kalau kita cuma jadi orang soleh buat diri sendiri, nggak bakalan ada yang benci sama kita. Tapi kalau kita udah mau jadi orang muslih, soleh itu buat diri sendiri, muslih itu kita pengen orang ikutan soleh, maka pasti banyak yang musuhi. Kita nyuruh orang nutup aurat, sok suci. Kita nyuruh orang sholat Jumat, cerewet. Kita nyuruh orang buat sholat, macam-macam. Harus siap. Dan itulah yang dialami oleh Rasulullah. Orang yang terdekat dengan beliau justru memusuhi beliau. Emang Abu Jahal siapa? Paman Nabi. Banyak orang yang memusuhi beliau, tapi itu tidak menyebabkan beliau berhenti dari dakwahnya. Sudah jatuh pohon buah kelapa itu, apa selesai? Belum. Kalau di kampung saya ditaruh entah pisau entah golok, pokoknya tajam, ditancapin kayu, di atasnya benda tajam. Kelapanya ditancap, set, kupas, tancap lagi, kupas, tancap lagi, kupas, sampai tinggal kelapa dengan cangkangnya, apa sih, bapaknya. Jadi kalau misalnya kita dapat ujian bertubi-tubi, itulah yang dikehendaki Allah, agar kita memiliki daya tahan terhadap duka. Rasul itu diuji bukan sekali dua kali, banyak kali, dan beragam ujiannya dan bertubi-tubi. Satu ujian belum selesai, datang lagi ujian, datang lagi, begitu. Maka kalau misalnya kita dalam hidup banyak masalah, emang itu namanya manusia. Nggak mau dapat masalah, jangan hidup. Konsekuensi orang hidup ya pasti punya masalah. Hadapi itu sebagai sarana untuk mendewasakan diri. Yang kelima, kelapa itu ketika sudah dikupas kulitnya, dipecah pula cangkangnya sampai keluar daging kelapanya.
kita belajar bahwa sampai pertahanan terakhir yang kita miliki, orang terakhir yang membela kita sekalipun bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Agar kita sadar bahwa satu-satunya zat yang bisa membela kita dan melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Dulu waktu di Mekah, beliau dibela oleh Siti Khadijah, istri beliau. Disupport secara ekonomi, orang kaya. Secara politik beliau mendapatkan suaka politik perlindungan dari Abu Thalib. Pada tahun yang sama Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Sedih Rasulullah. Karena detik itu kaum kafir Quraisy mulai berani kurang ajar sama beliau, merencanakan pembunuhan. Apakah kalau begitu lantas Rasul berhenti dakwahnya? Enggak. Beliau lanjutin dakwah. Diajak Allah Isra Mi'raj, diperlihatkan alam semesta. Dari atas langit Rasul melihat bumi kecil. Semua masalah yang ada di bumi kecil. Nabi udah melihat bumi dalam ukuran yang sangat kecil. Yang keenam, apa pelajaran dari pohon kelapa? Setelah batoknya itu dikeluarin, dihancurkan daging kelapanya itu sampai serbuk yang terakhir. Ujian justru menunjukkan keaslian karakter kita. Jangan pernah berhenti mendapatkan ujian, tapi mintalah kepada Allah agar kita kuat menghadapi ujian. Rasulullah saat jadi penguasa di Madinah, pengikutnya banyak. Justru saat itu ujian yang dialami oleh beliau enggak terbayangkan. Gak pernah tuh di Mekah beliau difitnah, istrinya difitnah berzina, gak pernah. Gak pernah tuh di Mekah beliau diperangi secara langsung, gak pernah. Sampai beliau ketika awal perang Badar, beliau berlutut berdoa kepada Allah dengan doa yang gak pernah beliau ucapkan sebelumnya. Ya Allah, jika Engkau tidak menangkan pasukan ini, maka tidak ada yang akan menyembahmu selanjutnya. Doa yang harapan terakhir Rasulullah. Kok begini? Jadi jangan bayangkan bahwa ketika udah kita tambah pinter, tambah banyak jabatan, tambah banyak kekuasaan, tambah banyak harta, lantas ujian berhenti. Tambah banyak. Justru itu yang menunjukkan keaslian kita. Yang ketujuh, setelah kelapanya dicabik satu-satu jadi serpihan-serpihan kecil, apa sudah selesai? Belum. Apa yang dilakukan? Disiram air panas, diperes habis-habisan. Supaya apa? Keluar santannya. Maka semakin berat ujian, semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaidah fikih dikatakan, idza daqatil amru ittasa. Jika permasalahan sudah semakin pelik, semakin berat, maka muncul jalan keluar. Jika sungai sudah mengering, artinya sebentar lagi turun hujan. Jika masalah sudah sampai pada puncaknya, artinya masalah akan turun sedikit demi sedikit. Semakin kita berpikir bahwa kayaknya masalah ini nggak selesai-selesai, justru saat kita berpikir begitu, masalahnya bentar lagi selesai dan pertolongan Allah pasti datang. Yang terakhir, yang kedelapan, pelajaran yang kita ambil dari pohon kelapa. Sudah begitu banyak ujian dihadapi pohon kelapa. Dimasaklah itu santan, dicampur daging, dicampur nangka, dicampur macam-macam. Udah jadi, dimakan sama orang. Apa kata orang? Enaknya rendangnya. Yang disebut rendang, bukan santan. Apa yang kita pelajari? Belajar ikhlas. Mungkin kita udah berbuat banyak untuk keluarga kita, mungkin kita udah berbuat banyak untuk sekolah kita, mungkin kita udah berbuat banyak buat masyarakat kita. Tapi jangan berharap ujian dari manusia. Ridho nas ghayatun la tublah. Keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah sampai. Oleh karena itu, mari kita belajar dari pohon kelapa. Mudah-mudahan 8 pelajaran dari
ini bisa semakin menguatkan kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin ikhlas dalam menjalani kehidupan, bahwa tidak ada yang kita kejar dari hidup ini kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah wa fadal muttaqin kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui bahwa kami banyak noda dan dosa. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, dosa leluhur kami, dosa orang tua kami, dosa murid-murid kami, dosa saudara kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau mengetahui bahwa bulan depan kami akan menghadapi pemilu. Maka ya Allah, Engkau Maha tahu dan kami tidak tahu. Ya Allah, kami hanya memilih sesuai dengan yang kami tahu. Tolong pilihkan untuk kami pemimpin yang cerdas, pemimpin yang menyampaikan kebenaran, pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang jujur. Ya Allah, pemimpin yang menyayangi kami dan pemimpin yang kami menyayanginya. Ya Allah, yang menjadikan orang yang memusuhi kami